Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-389 sampai 390. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, setelah menyelesaikan segala urusannya, Muyun dan seluruh anggotanya mulai melakukan perjalanan untuk kembali ke Pulau Lohun. Akan tetapi, perjalanan mereka tidaklah semulus yang dikira, karena Sun Wuxin memiliki sebuah rencana tersembunyi. Dan benar saja, di tengah pelayaran Muyun, mereka harus dihentikan oleh sebuah formasi, yang mana ini semua diciptakan oleh Sun Wuxin bersama dengan antek-anteknya. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan Gunung Xuankong saja, namun telah mengumpulkan orang-orang yang menginginkan nyawa Muyun. Alhasil pertarungan besar pun harus terjadi di tempat itu. Yang datang kemari tidak hanya kelompok Sun Wuxin saja, namun Yunar juga. Tujuan dirinya kemari adalah untuk membalaskan dendam kepada orang-orang Gunung Xuankong. Di saat pertarungan terjadi di mana-mana, kini hanya tinggal Muyun dan Sun Wuxin saja. Di saat mereka ingin bertarung, tiba-tiba saja muncul sosok petinggi dari Gunung Xuankong. Yang mana beliau ini adalah Ji Huseng. Iku tentu saja mengenali sosoknya itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ji Huseng tidak menyangka kalau Iku ini masih belum berubah dan masih sama persis pada ribuan tahun yang lalu. Iko yang menyimpan dendam kepadanya memberitahu kalau ribuan tahun yang lalu dia tidak sebaik Ji Huseng. Karena saat itu dirinya masih bergantung kepada guru dan juga orang lain untuk memperhatikannya. Jadi setelah 10.000 tahun berlalu, Iko berjanji kalau Liu Shang akan mati di tangannya. Begitu juga dengan seluruh orang dari Gunung Xuankong. Ji Huseng hanya mentertawakan perkataannya. Iko seharusnya ingat bagaimana Gunung Xuankong menghabisi penguasa darah, padahal dia itu terkenal dengan kehebatannya. Ia pun merasa kalau yang diketahui oleh Iku ini masih sangat sedikit. Muyun pun mulai turun dari atas dak kapal. Ia menanyakan bagaimana cara mereka menghabisi Raja Darah. Apakah 10.000 dunia ikut andil dalam mengambil tindakan itu? Ia penasaran apakah itu adalah Sekte Abadi 9 Yuan atau Sekte Pedang Surgawi 33. Perkataan Muyun seketika saja membuat Ji Huseng terkejut. Ia menjadi begitu penasaran sebenarnya apa hubungan Muyun dengan Venerable Yun pada 10.000 tahun yang lalu. Karena bagaimanapun dia bisa mengetahui tentang Sekte Abadi 9 Yuan di 10.000 dunia dan juga 33 gerbang pedang surgawi. Muyun bisa saja memberitahunya, namun dia tidak menjamin apakah Ji Huseng bisa percaya dengan perkataannya itu. Muyun pun mengakui kalau dirinya adalah Venerable Yun pada ribuan tahun yang lalu. Karena itulah Muyun menyimpan dendam yang besar kepada Gunung Xuankong. Ji Huseng hanya tertawa. Dia ini bukanlah anak kecil yang percaya begitu saja dengan ucapan Muyun. Bagaimana bisa dia mengaku sebagai Venerable Yun padahal kekuatannya masih jauh berada di bawahnya. Walaupun dia itu bisa berinkarnasi, namun sifat jiwa seseorang tidak akan bisa berubah begitu saja. Ia juga tidak takut untuk memberitahu kalau Muyun dari ribuan dunia adalah sosok yang hebat yang mendirikan Yungmeng dan juga dia itu sangatlah berbakat. Sampai pada akhirnya dia pun dikepung dan dihabisi oleh berbagai sekte. Dengan itulah Ji Huseng menjamin kalau Venerable Yun benar-benar sudah mati. Perkataan yang dia ucapkan membuat kedua gadis Muyun terkejut. Begitu juga dengan Xing Mangyu. Ia pun mulai teringat akan kenangannya bersama dengan Muyun selama ini. Yang mana dia tetap yakin kalau Muyun tidaklah berbohong kepadanya. Ji Huseng sekali lagi memberitahu kalau Muyun bukanlah Venerable Yun. Akan tetapi Muyun pasti telah mendapatkan warisan dari Venerable Yun. Dengan itulah dia ini bisa melakukan penerobosan secepat ini. Ji Huseng tidak mau mengambil risiko dan akan memastikan kalau hari ini Muyun akan mati. Selain itu, Gunung Xuankong tidak akan pernah meninggalkan masalah yang bisa saja membahayakan mereka di masa depan nanti. Muyun pun agak kesal karena jika saja saat itu dia tidak berhati lembut kepada Gunung Xuankong, mungkin ribuan tahun yang lalu Gunung Xuankong sudah hancur dan dirinya tidak akan mati. Muyun pun meminta Iku untuk mengambil tindakan, yang mana pertarungan pun terjadi antaranya menghadapi Ji Huseng. Sun Wuxin yang kesal sudah menduga kalau Muyun memang memiliki hubungan dengan Venerable Yun. Lantas pada hari ini dirinya akan menangkapnya. Muyun tentu akan meladeninya.
Di sini Sun Wuxin akan memastikan Mu Yun akan meninggoy dengan senjatanya. Dalam pertarungan itu, Mu Yun pun memanggil Lo Su yang seketika saja membuat Sun Wuxin terkejut karena pedang Dewa Laut Pahit berada di tangan Mu Yun. Ia pun begitu penasaran mengapa Mu Yun bisa memiliki senjata ajaib itu. Sun Wuxin mulai berpikir kalau Mu Yun telah memasuki Laut Penderitaan. Rumornya Kuhai telah meninggalkan begitu banyak warisan di tempat itu. Semua orang tahu kalau Lautan Penderitaan berada di wilayah Laut Selatan. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana letak persis dari Lautan Pahit. Sun Wuxin pun mengubah niatannya dari yang ingin menghabisi Mu Yun kini akan menangkapnya. Akan tetapi Mu Yun memastikan kalau Sun Wuxin tidak akan bisa kemana-mana. Nah, yang bertarung tidak hanya mereka berdua saja. Karena pertarungan di sebelah lain terus saja berlangsung antara aliansi darah menghadapi aliansi Gunung Xuankong. Namun tentu pertarungan akan berfokus kepada Mu Yun dan juga Sun Wuxin. Perlu diingat kalau dari segi ranah, Sun Wuxin ini masih agak unggul dari Mu Yun. Karena itulah dia ini begitu percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Akan tetapi Sun Wuxin sepertinya tidak tahu kalau ilmu berpedang Mu Yun sangatlah hebat. Ia mengakui kalau pedangnya ini tidak memiliki ilmu pedang apapun. Karena dia itu hanya memiliki satu tujuan, yakni menghabisi musuhnya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Mu Yun berhasil memberikan tekanan kepada Sun Wuxin. Tidak hanya tekanan biasa, namun semua itu benar-benar menyulitkan Sun Wuxin. Apalagi setiap dirinya melancarkan serangan, Mu Yun dan mudah menghindarinya. Sedangkan untuk serangan Mu Yun terasa begitu berat untuk Sun Wuxin tahan. Alhasil dia pun sempat terpental. Berhubung Mu Yun sangat hebat dalam teknik pedang, jadi Sun Wuxin tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan teknik rahasianya. Sun Wuxin akan menunjukkan kekuatan dari panti anjingnya. Mu Yun sama sekali tidak peduli, malahan dia itu kembali melancarkan serangan kepada Sun Wuxin. Alhasil, ini pun kembali membuatnya kesulitan. Akan tetapi, Sun Wuxin masih memiliki waktu untuk menggunakan panti anjingnya. Seketika saja, sebuah formasi pun muncul, yang mana ini layaknya sebuah domain yang diciptakan oleh Sun Wuxin. Ia pun membawa Mu Yun masuk ke dalam domain tersebut. Seberapa keras pun Mu Yun menyerang domain ini, namun semuanya sia-sia saja. Hiku menyadari hal itu, akan tetapi dirinya tidak bisa membantu karena diganggu oleh Ji Wuseng. Mau tidak mau, ia pun harus kembali bertarung dengannya. Pertarungan tidak hanya terjadi di situ saja. Namun Xiao Yun'er dan Bibi Yun masih saja bertarung dengan Xuan Yunde. Walaupun berhadapan dengan dua orang sekaligus, tapi Xuan Yunde itu masih mampu meimbangi mereka. Si Mang Yu juga sempat memikirkan Mu Yun. Tapi apa boleh buat, dia itu harus tetap fokus untuk bertarung dengan tetuahan. Kembali kepada Mu Yun, ia memikirkan cara untuk bisa lepas dari domain itu. Sun Wuxin yang merasa ini adalah sebuah kesempatan bergegas maju untuk melancarkan serangan kepada Mu Yun. Walaupun tidak tahu serangan itu berasal dari mana, tapi Mu Yun masih mampu menahan serangan Sun Wuxin. Ini tentu membuatnya terkejut karena bagaimanapun dia telah menggunakan teknik rahasia Gunung Xuankong yang membuat Mu Yun dibawa ke sebuah domain yang memiliki waktu berbeda. Dengan domain itu jugalah Mu Yun seharusnya telah kehilangan arah dan juga kebingungan. Tapi mengapa Mu Yun masih mampu menahan setiap serangannya? Bagi Mu Yun ini tidaklah menyulitkan. Malahan dia menganggap kalau domain Sun Wuxin sangatlah bagus untuk membantunya memahami pedang hati Nirvana. Sun Wuxin masih menganggap Mu Yun berpura-pura hebat karena dia tahu teknik rahasia Gunung Xuankong miliknya sangatlah hebat. Sun Wuxin pun kembali memanfaatkan domainnya untuk menyerang secara langsung tepat ke arah wajah Mu Yun. Sekali lagi, Mu Yun masih bisa menghindarinya. Ia pun akhirnya menyadari kalau ini adalah teknik hukum asal. Kini, Sun Wuxin kembali meningkatkan pola serangannya, bahkan dari berbagai arah. Semua serangan yang Sun Wuxin lancarkan memang sangatlah kuat dan juga cepat. Akan tetapi bagi Mu Yun, ini semua tidak ada apa-apanya. Karena dengan mudahnya Mu Yun bisa menghindari setiap serangan itu.
Muyun memberitahu kalau alasan kekuatan ruang ini tidak hebat adalah karena ulah Suan Wuxin yang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa memanfaatkannya. Ia menganggap Suan Wuxin hanya membuang-buang kekuatannya saja. Perkataannya semakin membuat Suan Wuxin menjadi kesal. Pada harinya, domain itu pun hancur dan membebaskan Muyun. Ia langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi, panti anjing milik Suan Wuxin dengan mudah menyerap serangan Muyun. Dia sontak saja mentertawakan Muyun yang mau menghabisi dirinya. Tidak menyerah begitu saja, Muyun kembali melancarkan serangan, yang mana sekali lagi panti anjing menyerap serangan itu. Muyun secara terus-menerus melancarkan serangan, tapi kekuatan panti anjing ini terus merepotkan dirinya. Karena semua serangan itu mampu ditahan. Iko yang sedang asik bertarung menjadi terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Begitu juga dengan Xing Mangyu. Ia menduga kalau panti anjing Suan Wuxin mampu menyerap kekuatan gaib dalam skala besar. Tapi terlihat kalau Suan Wuxin ini telah terluka. Alhasil Muyun tidak ingin bermain-main lagi dengannya dan akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Suan Wuxin merasa kesal karena domain yang diciptakan oleh panti anjing tidak mampu menahan Muyun dalam waktu yang lama. Selain itu, menggunakan pantian jin akan menguras begitu banyak kekuatannya. Alhasil bisa terlihat dan jelas kalau Suan Wuxin itu tidak bisa berbuat apa-apa selain terus menghindari setiap serangan yang Muyun lancarkan. Suan Wuxin sadar betul jika seperti ini maka dirinya lah yang akan kalah. Melihatnya berhenti, Muyun menyadari kalau Suan Wuxin sudah sangatlah kelelahan. Tidak mau diremehkan begitu saja, Suan Wuxin memberitahu kalau dia tidaklah takut kepada Muyun. Jadi dia pun kembali melancarkan serangan kepadanya. Nah, perlu diingat kalau alasan Suan Wuxin menggunakan pantian jin adalah karena teknik pedang Muyun yang sangat hebat. Jadi jika dia kembali beradu pedang dengannya, maka sudah jelas Suan Wuxin akan kalah. Beruntungnya dia itu masih mampu menggunakan pantian jin. Jadi setiap serangan spiritual yang Muyun lancarkan masih mampu dirinya serang. Tapi jika hanya mengandalkan itu saja, Suan Wuxin tidaklah lebih dari bertahan saja. Seberapa keras pun dirinya mencoba melawan Muyun, semua itu hanya sia-sia saja. Malahan Suan Wuxin itu yang dibuat terpental oleh Muyun. Melihat kondisinya itu, Muyun penasaran seberapa lama lagi dia bisa bertahan. Ia pun kembali melancarkan serangan kepada Suan Wuxin. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Suan Wuxin yang sudah dibuat babak belur oleh Muyun kembali menggunakan sebuah teknik untuk bisa menyerangnya. Akan tetapi Suan Wuxin seharusnya tidak terlalu menganggap remeh Muyun. Padahal dari segi kekuatan dia itu jauh berada di atasnya. Alhasil Suan Wuxin pun menjadi kebingungan karena serangannya tidak mampu menyentuh Muyun. Bahkan tentakelnya itu seakan-akan takut kepada Muyun dan tidak mau mendengarkan perintahnya. Muyun memberitahu kalau Suan Wuxin tidak akan bisa berbuat apapun lagi. Suan Wuxin kembali dibuat kebingungan karena secara tiba-tiba saja tentakelnya itu malah menyerang balik dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.